Salam ngarit pemirsa. Ini sekali lagi sebagai penambahan referensi penting untuk pemula, untuk peternak dimanapun berada. Ini karena berkaitan dengan ini mau dihitung nanti kita tanya. Ini kandang kosong. Nah ini berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi informasi dari titik nol sampai akhir. Yang intinya saya muncul di depan layar. Karena ini berkaitan dengan narasumber, saya harus menghormati, tetapi keilmuan dan informasi ini penting untuk kita simak semuanya. Dan kita akan tanyakan detail, mudah-mudahan ini bisa terjawab dan terungkap agar supaya menjadi referensi peternak semuanya yang nanti menyimak. Nah, ini saya sekali lagi tidak menanyakan nama dan alamat. Ini saya akan sembunyikan. Saya cukup menggunakan nama inisial yang nanti akan muncul itu bukan nama sebenarnya. Nah, sekali lagi Mas Anton. Mas Anton sudah berapa tahun dulu ini ternak kambing? Udah lama, Pak. Sekitar 8 tahun, 10 tahun. 8 sampai 10 tahun? Mulai dari lulus SMP. Mulai dari lulus SMP. Ini semua kandang sebenarnya berapa plong ini? Jumlah semua plong hampir 80 plong. 80 plong. Pilihannya dulu ketika kandang ini berhenti beroperasi, breeding atau penggemukan? Breeding samping penggemukan. Breeding dan penggemukan. Breedingnya berapa, indukannya, penggemukannya berapa? Indukan 15 ekor, pejantan 3, yang lain penggemukan jantan-jantan. Penggemukan jantan-jantan. Kemudian dalam perjalanan breeding dan penggemukan sampai bertahan 8 sampai 10 ini perjalanan ya? Iya. 1 tahun pertama masih bertahan. Masih bertahan enak, dengan mudah kita mencari penghasilan lah. Di tahun pertama? Di tahun pertama masih ibaratnya masih bisa lah. Masih ketemu? Masih ketemu. Yang menyebabkan ketemu di mana sebenarnya Mas Anton? Di pakan. Masih ketemu, harga pakan masih minim. Harga pakan murah? Masih murah. Itu pakan apa aja yang beli? Sentrat. Jenis sentrat, Pak, yang dipakai. Jenis konsentrat fit itu lengkap itu? Lengkap. Itu harga per kilo berapa? Di waktu itu masih harga per kilo masih harga 500. 500. Bertahan berapa bulan, berapa tahun harga segitu? Harga segitu bertahan hampir 1 tahun. 1 tahun. Itu masih ketemu? Masih ketemu. Di waktu untuk itu, di breeding masih ketemu? Masih ketemu. Untuk di penggemukan masih ketemu? Masih ketemu. Penggemukan berapa bulan digemukan itu dulu? Minimal 3 bulan keluar. Keluar? Dan itu untuk berapa, Mas? Kita tergantung, Pak, mau dijual per kilo apa per ekor. Mau kiloan, mau ekoran ketemu semua? Ketemu semua. Rata-rata keuntungan berapa? Kalau di waktu tahun itu masih ketemu sekitaran 150 sampai 200, tergantung kita nyari indukannya. 150 sampai 200 untuk di penggemukan ya? Penggemukan. Itu masih kotor apa bersih? Bersih. Bersih? Segitu. Harga konsentrat yang lengkap itu 500 rupiah per kilo ya? 500 rupiah per kilo. Nah, tahun kedua? Tahun kedua udah mulai melonjak harga sentrat. Jadi berapa? Mulai dari 500 ke 700 sampai ke 1.200. 1.200 di 1 tahun berikutnya? 1 tahun berikutnya nyampe melonjak harga 17 sampai 2.000. Nah, mulai goyah Mas Anton. Ternak kambing itu di tahun berapa sebenarnya? Di tahun 2018 sampai 2019 sudah mulai goyah. Goyah? Yang menyebabkan goyah apa, Mas? Di faktor pakan. Faktor pakan berapa? Di faktor pakan itu udah mendekati 2000 lebih per kilo. Sebenarnya untuk kambing penggemukan berapa hari untuk menghabiskan sehingga nggak ketemu harga? Kambing per 1 ekor minimal buat penggemukan per biji hampir 1 kilo kalau ke sentrat murni. Sekali makan? Sekali makan. Berarti 3 kali makan 3 kilo? 3 kilo. 6.000 per hari? 6.000 per hari. Dalam 1 ekor? Dalam 1 ekor. Kali 30 hari, kali 3 bulan. Kali 3 bulan. Berarti 90 hari, anggaplah 100 hari gitu ya. 600.000 ya? 600.000.
per ekor. per ekor. Dalam waktu 3 bulan. 3 bulan setengah kan anggapnya. Dan itu nggak bisa dijual itu waktu itu. Dijual mungkin ya bisa, tapi kita minim. Minim. Rugi atau untung? Dibilang rugi ya, bisa dibilang rugi, tapi kan kita harus mencintai ternak kita waktu segitu. Tapi kan maju waktu, maju lambat terus menerus, udah nggak bisa diterusin. Nggak bisa diterusin. Di breeding gagal. Di breeding bukannya masalah gagal, terus nggak ketemu masalah pakan. Breeding itu susah dipakan. Susah dipakan. Paling menyakitkan apa? Paling menyakitkan, Mas? Paling menyakitkan ya soal pakan itulah, Pak. Tiap bulan mesti naik. Itu. Kalau seumpamanya ini, Mas, ini kan di media sosial ya, Iya. sekali lagi banyak menceritakan hal-hal yang manis, Iya. susah mengungkapkan hal-hal yang Pahit lah. pahit. Ceritanya Ya, terlalu ceritanya manis. kan anu ya. Ya. Nah ini pakan serba beli katanya penggemukan sekarang ketemu, masih ada untung 100.000. Pakan di breeding beli masih ketemu. Ini gimana sinkronnya kenyataannya? Ya mungkin kalau dia ketemunya ada bisnis sampingan mungkin, Mas. Tapi kalau difokusin untuk satu breeding itu untuk penghasilan minim, saya rasa nggak cukup. Nggak cukup, nggak ketemu. Ini berapa ratus juta habis buat kandang, buat ngisi kambing. Nggak usah diungkapin lah, Mas, lah kan pasti tahu sendiri lah. Ya kalau Minimal pasti 150 juta pasti masuk lah ya. ya segitulah. 150 juta, dan itu kembali nggak duit 150 juta selama 10 tahun? Minim. Hah? Minim. Kembali modal 150 juta atau tidak kembali? Belum pakan itu? Kalau dibilang kembali ya nggak kembali pastinya. Apalagi dengan tenaga kita nggak kehitung. Untuk dari awal 10 tahun sampai 10 tahun itu kan pasti ada mengalami keuntungan kan? Iya. Buat kandang segini besarnya, yang ini kalau di total sekarang pasti lebih dari 40 juta. Itu ketemu nggak? Kembali nggak modal buat kandang? Kalau buat modal kandang udah kecabut, Mas. Alhamdulillah. Sudah Kecabut. Modal di bibit, modal di kambing ketemu kembali nggak? Kalau modal di kambing ketemu, yang nggak ketemu yang modal di pakan hilang. Di pakan hilang berapa tahun? Hilang sekitaran 3 tahun. 3 tahun tidak kembali itu? Nggak kembali. 3 tahun 600.000 kali 100 ekor anggaplah ya. Iya. 100 ekor terus kali 360 hari kali 3 tahun ya. Ini yang agak berat ya. Makanya saya heran, Mas. Kadang orang bilang manis-manis, penghasilan segini-segini. Cobalah diinspirasi yang ke lain, kasihan yang lain. Katanya per bulan penghasilan segini-segini. Itu merincinya bener apa enggak? Saya bukan memojokkan. Bener. Saya Gimana? cuman berinisiatif untuk berbagilah. Benar, kita harus berbagi. Berbagi tentang pengetahuanku selama ini. Gimana? Kalau ibarat kita melihara 15 ekor, katanya per bulan penghasilan segini, itu perinciannya benar apa kayak mana? Tuh. Sedangkan modal dari pakan, dari vitamin, dari obat kita semua beli. Belum lagi ada kematian. Benar. Kalau kematian nggak dihitung, kita beli modal dari 1 juta per ekor. Kematian 1 udah, anggap aja itu udah kematian rugi. Kok bisa, sedangkan 3 bulan modal pakan, vitamin, segala macam, katanya masih ada sisa 15, sekitaran bersih 15. Kita ngurus per hari mau digaji berapa kalau nggak ada sampingan yang lain. Kalau nggak ada sampingan yang lain nggak bakal ketemu. Nggak bakalan ketemu. Kalau dulu pakan serba beli sudah nggak ketemu, apalagi sekarang yang serba pakan itu konsentrat aja sudah racikan cuman harga segitu ya. Sekarang itu kan satu bahan aja bisa sampai 2.500 tuh. Bahkan bisa lebih, Mas. Ada yang 4.000 per kilo, ada yang 2.000 per kilo, ada yang 2.500 per kilo, ada yang 1.500 per kilo. Kalau di mix jadi satu ini kan berarti
Jadi pakan konsentrat lengkap itu tidak mungkin cukup 2.000 per kilo. Nggak cukup, Mas. Masih ketemu nggak, Mas? Di waktu yang sekarang ini, harga kambing mahal. harga kambing mahal, sangat minim. Kalau belum ada lagi kematian. Yang menjadi faktor kesalahan itu apa sebenarnya? Hitung-hitungannya di waktu tahun sekarang apa yang tahun sekarang lah dibandingkan dengan Masnya, Mas Anton. Kalau di waktu sekarang yang bikin susah itu yang nggak ketemu di faktor pakan, Mas, sama indukan sama bibit. Indukan mahal, bibit mahal. Saat jual gimana? Kalau saat jual ya kadang-kadang enak, kadang-kadang susah. Apa yang menyebabkan enak dan menyebabkan susah? Soalnya kita rinci pakai logika, Mas, di penggemukan. Di penggemukan, sedangkan di sini nggak ada bosnya yang paling besar yang buat pengiriman. Kita melalui calok-calok, melalui dari pedagang-pedagang, si A, si B, kita saling lempar. Cuman beradu harga. Beradu harga. Iya. Logisnya cuma kayak gitu. Sehingga harga di peternak sangat jauh dari harga pasaran gitu ya? Iya. Yang diharapkan sebenarnya selisih harga di peternak dengan pasaran itu selisih berapa? Minimal per ekor paling-paling kalau itu 30.000 per ekor. Per ekor. Kita kali aja berapa ekor yang kita akan jual. Kalau selisihnya 3.000 masih ketemu? Masih ketemu. Kalau selisihnya 100.000? Minim, Mas, udah nggak ketemu. Pedagang dari ambil peternak butuh bensin, butuh transport, nanti dipindah kandang, pindah tempat itu kan juga butuh biaya. Iya. Ini gimana untuk menemukan itu biar pedagang tidak berat, peternak juga tidak berat? Solusinya ada nggak yang sejauh ini terfikirkan? Nah, belum kalau, ada. Kalau itu aku belum bisa tahu, Mas, nggak tahu lah. Tapi bisa. Harapannya kalau bisa selisihnya 30. Iya. Dari harga pasaran. Iya. Oh gitu. Nah ini lagi, Mas. Dulu punya bank pakan nggak? Fermentasi. Ada. Fermentasi itu bahannya beli atau cari? Beli, Mas. Semua beli, nggak ada semua yang nyari. Semua beli. Beli. Paling kalau cuma nyari sewaktu-waktu kita nyari. Sewaktu-waktu nyari ya. Jadi ini serba beli semuanya. Beli semua. Tidak punya lahan. Tidak punya lahan, makanya orang yang bilang breeding semua beli, masih ada hasilnya. Tolong dong diresepi, diinspirasi, benar ketemu apa real, ketemu serius, ketemu atau enggak. Kenyataannya pasti nggak ketemu. Fasilitas pasti nggak ketemu, minim. Kalau breeding itu pakan serba beli. Kalau pakan semua serba beli pasti nggak ketemu, Mas. Kalau penggemukan serba beli. Minim paling, Mas, untungnya. Tipis. Masih ada tapi tipis itu kalau nggak ada kemungkinan kematian. Kalau nggak ada kematian. Kalau 40 ekor ada kematian satu masih ketemu nggak? Masih ketemu, Mas. Insya Allah masih ketemu, tapi minim. Tipis. Kalau semua 40 ekor mati 3. Dengan modal dipotong hanya modal aja. Modal 1 ekornya itu dari 40 ekor itu harga 1,5 juta. Mati 3. Sisa sedikit, Mas. Masih ya? Masih sisa sedikit. Tapi kan kita nggak tahu, Mas. Namanya kita beli hewan kan nggak tahu kita yang sakit mana, yang itu mana, kan nggak tahu kita di waktu breeding atau penggemukan. Kalau di penggemukan berarti intinya masih ketemu tapi tipis ya? Iya. Kalau di breeding nggak bakal ketemu, serba beli. Nggak bakal ketemu kalau semua bakal beli. Diperjangkau aja, Mas. Bunting 6 bulan. Sewaktu bunting itu umur 6 bulan kita udah menghabiskan pakan berapa? Habis lahir belum bisa dijual, minimal nunggu 4 bulan. Itu udah makan biaya lagi selama umur 4 bulan. Iya, kalau beranaknya laki-laki. Kalau perempuan, perbandingannya kan 2:1 kalau perempuan. Pernah ngalami indukannya mati juga? Kalau indukan pernah, Mas, ngalami mati. Apa sebabnya? Sebabnya faktor cuaca kalau di musim hujan. Oh, cuaca ya? Cuaca. Mempengaruhi. Kalau faktor makanan yang serba beli gimana? Konsentrat itu berpengaruh di susu nggak? Kalau saya rasa kalau pengaruh di susu nggak ada, Mas. Nggak ada, bagus ya? Intinya kalau breeding kuat-kuatilah hijauan. Kuat hijauan? Kalau di breeding. Kalau pakan serba beli, instan, terus fermentasian, konsentrat, dan lain sebagainya gimana? Tanpa hijauan? Tanpa hijauan, dipengaruhnya di air susu, Mas. Kurang ya? Kurang. Oh, berarti harus butuh hijauan? Butuh hijauan. Jadi breeding itu tidak bakal ketemu kalau serba beli? Serba beli.
Kalau seumpamanya breeding 50 ekor indukan, berapa hektar yang dibutuhkan untuk tanam pakcong, odot, gajahan, terus daun singkong, indigo vera dicampur dalam satu tempat itu? Itu kita minimal punya lahan setengah hektar udah bisa ketemu, kita berjalan mas. Berjalan ya? Berjalan. Untuk harian nggak telat makan itu? Nggak telat mas, kalau untuk harian makan. Tapi harus setengah hektar? Setengah hektar minimal, punya lahan setengah hektar. Minim kita, ya? Minim, kita breeding indukan 50 ekor, kita udah bisa jalan kalau emang kita niat breeding. Itu udah kita nggak beli. Itu aman? Itu aman. Kalau beli terus nggak bakal aman? Kalau beli terus nggak bakalan aman, makanya saya heran mas. Oh gitu. Kata orang-orang breeding dengan semua bahan yang kita beli, kok masih ada untung. Kita bicara pakai logika mas. Ternyata logika dengan kenyataan beda. Ternyata logika dengan pernyataan beda. Teori dengan kenyataan juga beda. Beda mas. Hal-hal manis yang disingkat dalam YouTube itu kan semua bilang manis, terlalu manis semua. Makanya buat yang pemula-pemula tolong hati-hati ya. Hati-hatilah. Cermat bener ya. Cermat bener. Terus apalagi mas sebenarnya masalah di breeding itu, penyakit itu yang paling sering? Anaknya mati atau indukannya mati atau susu bermasalah atau seperti apa sih mas? Kalau di breeding kita di penyakit itu mungkin ke anaknya mas. Dibilang anaknya sering antrak. Antrak itu gimana? Kayak sistem stroke. Oh mati dadak? Iya. Itu nggak bisa ditangani? Itu udah paling sulit untuk ditangani, mau dikasih suntik apapun mesti nggak bisa tertolong. Kalau kecil nggak mungkin disuntik kan ya? Iya. Yang mampu disuntik anakan itu umur berapa sebenarnya? Umur hampir 1 bulan. Baru kuat? Baru kuat bisa disuntik. Kalau kalau 2 bulan udah kuat? Udah kuat. Oh, mampu itu disuntik? Kan itu masih menyusui? Itu mampu. Kita kan mengatur dengan dosisnya mas, kekuatan dosis, daya ya? tahan tubuh sama. Kalau dulu breeding itu kematian lebih banyak di indukan atau di anak? Di anak. Di anak ya? Faktornya kalau kandang ini ukuran berapa sih ini? 1 meter, lebar 1 meter. Belakang? 1 meter. 1 meter? Ini anak terinjak-injak nggak? Kalau untuk ini anak nggak terinjak mas. Faktornya cuma mati kejang-kejang itu? Mati kejang. Sebabnya nggak tahu? Sebabnya belum bisa dipecahin mas kalau faktor kejang itu. Terinjak atau nggak, karena nggak ketahuan karena induknya agresif, terinjak itu kan nggak dideteksi juga ya? Kalau semuanya terinjak, pasti semua terinjak harusnya setruk semua mas. Kalau anak-anaknya logika kan kadang 1 meter sekat, 1 meter sekat. Tapi itu nggak semua kayak gitu mas. Ada berapa persen kematian? Yang paling rawan dari umur berapa sampai berapa kalau kematian itu anakan cempe? Kalau cempe itu paling minim mati paling sekitar indukan itu. Kalau ibaratnya kita beranak kan nggak pasti mas, beranaknya indukan itu beranak real seminggu ini beranak terus kan nggak real, nggak semua beranak gitu loh. Benar tuh ya nggak mesti mas, ibaratnya tahun ini mati 3, tahun besok nggak ada yang mati gitu. Kalau kalau beranak jantan itu seneng ya? Kalau beranak jantan itu bahagia mas. Kalau betina? Kalau betina ya mau kayak mana lagi, udah rezekinya mungkin lah ya, agak lemes-lemes gimana lah gitu, nggak ada. Pasti udah ngomong ini nggak ada rezekinya. Itu ya? Iya. Terus sampai kemudian berhenti total. Apa keputusan yang mempertimbangkan banget? Waktu berhenti total itu di 2019 itu udah berhenti total. Sampai sekarang kosong. Sampai sekarang kosong. Dan itu berhenti total, semua dibongkar habis, dijual gitu? Iya. Ngapa keputusannya berhenti? Berhenti itu udah dirinci mau sematang apapun mas. Kalau semua serba beli itu udah nggak ketemu mas, sangat minim. Dan masnya nggak punya lahan untuk bank pakan ya? Nggak punya, semua serba beli. Kalau cuman kita mengandalkan dengan pengusaha ibaratnya penggemukan, pengini itu sangat minim mas. Kita ngurusnya nggak kehitung. Nggak kehitung sama sekali ya? Sama sekali mas. Itu kalau belum ada lagi kematian, kita belum kan nggak tahu. Itu. Oh, jadi saya ini kan kepingin mendapatkan cerita perjalanan 10 tahun itu sedih. Kadang kan YouTube susah mengungkapkan mas. Iya, makanya aku heran mas. Katanya pelihara 15 ekor penghasilan per bulan 3 juta. Kita logis mas, pakai semua serba beli. Konsentrat beli, daun singkong beli,
Semua serba beli, obat-obatan, vitamin, itu semua beli. Makanya kok bisa ketemu segitu, itu kematian dihitung apa enggak? Kematian dihitung. Kalau rumput pakan beli 50%, cari 50% masih ketemu nggak kalau breeding ya? Kalau breeding, 50% beli, 50% beli, 50% kita nyari. kita cari. Ya mungkin anggap aja itu kita yang nyari itu, Mas, yang dihitung. Yang dihitung? Kita nyari nggak mungkin 1 jam 2 jam kita udah dapet. Wah, iya jelas nggak mungkin. Gitu. Rata-rata berangkat pagi pulang jam 12 aja satu boncengan. Satu boncengan itu udah setengah hari. Kalau buat kerja setengah hari udah 50.000. 50.000 bener. Itu belum kita kalau mau nyari udah bensin sama rokok. Belum dihitung itu belum ya? Dihitung. Jadi kalau nggak dihitung ongkos kerja itu nggak dihitung, masih ketemu? Masih ketemu. Kalau dihitung? Kalau dihitung ya makanya aku heran. Kok kita bilang breeding semua serba beli ketemu. Coba diperinci matang-matang. Walaupun kita cari yang 50% dengan bensin dan lain sebagainya aja, pasti tidak ketemu ya? Pasti minim, ketemu sangat minim, Mas. Minim ya? Minim. Berarti kemampuan peternak itu harus diukur dengan kita ya sebenarnya. Harus ada bank pakan, lahan yang cukup untuk breeding maupun penggemukan. Kalau mau beli ya jangan banyak-banyak gitu ya. Iya. Nah, kalau pakan beli untuk harian itu bagusnya untuk selingan atau utama? Jenis apa, Mas? Daun singkong apa konsentrat? Umpamanya konsentrat, racikan semua itu ya. Iya. Untuk kita ternak 60 ekor, breeding dan penggemukan. Nah, itu komposisinya kan kita juga dengan nyari itu ya. Iya. Nah, kan enaknya yang nyari yang dibanyakin atau yang beli yang dibanyakin? Kalau nyari kan kita selalu berebut, Mas. Enggak, umpamanya serba ada gitu. Nyari bisa, semua bisa gitu. Nah, yang kita banyakin itu makanan hijauannya atau yang makanan jadi? 1:1, Mas. Harus 1:1 ya? 1:1. Mas Anton, ini kan umpamanya ya, komposisi pakan beli 50%. Hijauan cari tanpa beli loh ini. Iya. 50%. Nah, tadi saya ngomong komposisi 1:1 ya. Iya. Nah, sekarang saya pengen yang hijauan pagi, beli siang, sore hijauan lagi. Itu umpamanya ini ya. Iya. Pakan serba udah ada itu. Cari juga sudah ada, tanpa ada kesulitan umpamanya. Ini masih ketemu nggak ya? Untuk di breeding. Untuk di breeding. Mungkin ketemu, Mas. Tetap ketemu. Di penggemukan jelas sudah ketemu kalau kayak gitu ya. Iya. Nah, penggemukan itu bermasalah nggak jikalau pakanan selalu berganti-ganti? Sangat bermasalah, Mas. Sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Jadi penggemukan itu tidak boleh dimain-mainkan makan. Kita tidak berani dengan permainan pola makan dia, Mas. Faktor makan dia. Jenis pakan. Kalau udah pakai itu terus, nggak bisa diganti. Kalau breeding bisa ya? Kalau breeding mungkin bisa, nggak ada ngedropnya. Nggak ada ngedropnya karena indukan tahan ya? Indukan tahan. Tapi kalau penggemukan, itu karena faktor kita harus mempercepat ya? Menggenjot, kan itu menggenjot, Mas. Faktor pakannya, nggak bisa ganti-ganti. Dipaksa untuk cepat besar ya? Iya. Jadi begitu berganti pasti nggak bermasalah? Bermasalah, mungkin kita makan waktu, Mas. Makan waktu tambah lama? Tambah lama. Kalau yang menyebabkan kambing kan ada itu penggemukan. Ya. Belinya bareng. Ya. Tapi tahu-taunya yang ini cepat besar, yang ini kecil, kuntet. Gimana itu ceritanya? Nah, itu kan kita tergantung milih indukan apa sistem itunya, Mas. Pejantannya ya? Pejantannya. Loh, kalau beli kan nggak bisa milih. Nah, makanya itu. Tahu-taunya borongan gitu. Borongan, kita ambilnya kan borongan, Mas. Nah, kita harus main di pakan. Main di pakan? Iya. Bisa nggak kuntet itu diperbaiki biar cepat seimbang? Kalau untuk diperbaiki mungkin bisa, Mas. Tapi kalau untuk mengejar, itu kalau udah sejenis kambing kayak gitu susah, Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu pasti harga jualnya juga beda? Beda. Oh. Nah, kalau sistem jual enak nggak menurut Mas Anton dulu dengan sekarang, enak mana? Enak tahun-tahun dulu, Mas. Enak tahun dulu? Dulu gimana enaknya? Ya kita tinggal ngontek orang pedagang aja udah. Tapi kalau lambat tahun-tahun ini saling lempar, Mas. Nah, kalau dulu cash nggak? Tergantung kita. Cash. Dulu ada tempo, pernah ngalami? Pernah. Lama? Jadi bilang lama ya nggak lama. 1 bulan, 2 bulan? Ya,
Kita ya segitulah Mas. 2 bulan ya. 2 bulan. Sekarang kalau tempo rawan nggak? Resiko. Resiko di apa? Kita kan nggak tahu Mas pedagang itu. Kalau pedagang kita kenal dan dekat, Ya mungkin bisa dipercaya lah. nah bisa percaya. Kalau jauh nggak bisa. Kalau jauh jangan berani-berani lah. Ada barang, ada uang. Kalau jauh, Kalau jauh tanpa kenal orang, tanpa kenal ada orang, jaminan tanpa ada terdekat, jaminan, jangan dikasih. jangan dikasih ya. Ini pasti resiko ya. Pasti resiko Mas. Mas pernah nggak ngalami nggak terbayar? Alhamdulillah belum Mas. Belum ya. Semua sebenarnya terbayar. Terbayar. Kendalanya hanya di pakan. Dipakan. Kuncinya di pakan. Dipakan. Tanpa bank pakan gagal. Gagal. Tanpa penyediaan bank pakan gagal. 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 Kalau beli semua gagal. Gagal Mas, minim. Minim. Itu kalau kagak ada kematian. Kalau nggak ada kematian. Orang percaya nggak Mas? Orang percaya ternak kambing itu ternyata beda-beda. Beli bagus sama-sama, tapi beda kandang kok perawatan. Cara orang kok beda-beda, ngapa alasan? Perawatannya salahnya di mana? Mungkin dia permainan pakan dia Mas. Oh gitu. Iya. Sehingga kambingnya ada yang lusuh, Iya. kuhu, terus nggak sehat, Banyak kutu. banyak kutu. Sini faktor perawatan ya. Faktor perawatan kalau Bukan- sistem penggemukan. Kalau breeding, Kalau breeding kita kuat-kuat nyediain obat cacing Mas. oh gitu. Jadi bukan faktor tangan-tanganan kata orang itu, bukan ya? Bukan. Waris-warisan juga bukan ya? Bukan. Cocok-cocokan juga bukan ya? Bukan. Berarti tergantung kita ya. Tergantung kita. Oh, perlakuan kita kepada Perlakuan ternak. kita terhadap ternak, penyitaan kita terhadap ternak. Oh, gitu. Oke, Mas. Terima kasih. Ini sudah berbagi Mas Anton. Untuk pemirsa semuanya harus dijadikan refleksi. Mungkin ini tidak bisa menggambarkan sebuah perjalanan 10 tahun yang berat, tetapi minimal ada sedikit yang mampu kita jadikan poin terpenting untuk peternak yang pengen sekali breeding maupun penggemukan. Itu poin terpentingnya apa? Hal yang sudah dijawab tadi adalah itu poin-poin terpenting. Mungkin Mas Anton tidak mampu menceritakan semuanya. Di balik layar mungkin akan lebih bebas. Tetapi sesuatu yang susah memang untuk berbicara mengungkapkan perjalanan 10 tahun itu. Tapi sekali lagi ini adalah kenyataan, ini adalah bukti bahwa tidak semuanya ternak itu manis. Tinggal bagaimana kita siap atau tidak. Apa? Adanya kemauan, adanya keyakinan, adanya semangat, adanya doa, adanya ikhtiar, adanya modal, adanya bank pakan, adanya kandang, adanya kesehatan, perawatan. Itu persoalan takdir kita harus pecahkan bersama-sama. Kita tidak ada yang tahu takdir kita akan menjadi orang yang kaya atau orang yang miskin. Tetapi kuncinya bagi saya, orang yang kaya itu adalah orang yang mau berusaha. Orang yang miskin itu adalah orang yang tidak mau menjadikan pengalaman itu sebagai ilmu, dan kita harus bangkit. Untuk peternak semuanya dimanapun berada, saya sangat menghimbau dan saya sangat berpesan. Keyakinan kita, karena kita tidak mungkin akan terlepas diri kita dengan ikatan batin kita dengan yang namanya Tuhan, dengan yang namanya pencipta. Untuk agama Islam dengan yang namanya Allah. Maka tidak mungkin ketika manusia terlepas dari pencipta yang maha kuasa, seperti halnya kabel utama terputus, maka sambungan listriknya tidak ada. Maka ibaratnya kita adalah mati. Mati apa? Mati jiwa, mati rasa. Sehingga kita akan terbenam dalam dunia. Sekali lagi, kita hidup di dunia harus mengikuti yang namanya peraturan dunia. Peraturan dunia itu yang menciptakan, yang membuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengikutinya. Kalau kita menggunakan akal kita semuanya sendiri, dunia ini semuanya terbelah-belah, terpecah-pecah. Gitu. Kalau yang mau mengikuti aturan dunia yang dilakukan di dunia, itu adalah aturan Allah. Orang mau usaha, orang mau berusaha, orang mau yakin, maka akan sukses. Tidak ada akan berhenti orang sukses hanya di akal. Orang yang sukses di akal itu adalah orang yang berangan-angan. Bagi saya itu semangat untuk semuanya pemirsa. Ini adalah
poin terpenting liputan kali ini, dan ini menjadi motivasi kita semuanya agar yakin kesenangan itu perlu kita pecahkan bersama-sama, benar atau tidak bahwa kesenangan itu nyata adanya. Sukses itu benar atau tidak sebelum kita benar-benar mengupas kesuksesan itu. Gagal atau tidak sebelum kita benar-benar mengupas kegagalan itu. Tapi selanjutnya yang terpenting lagi, semua kehidupan pasti ada ujian. Nah, maka ujian itu kita siap atau tidak untuk menjadi orang menerima ujian. Kalau sudah menerima ujian, maka pasti akan lulus. Gitu kan? Ya. Itu kuncinya. Salam peternak, sukses. Sekali lagi, ini tayangan yang spesial, tayangan yang inspiratif, tayangan yang bisa berbagi keilmuan semuanya. Terima kasih Mas Anton, terima kasih pemirsa semuanya. Salam ngarit.